Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salatillah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara, sedang jemaah rahimakumullah, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini khatib tidak lupa berwasiat berkhusus kepada diri khatib sendiri dan kepada kita secara umum. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat dalam beberapa waktu yang lalu, Indonesia juga disibukkan dengan beberapa pernyataan. Sebahagian di antara mereka adalah dari kaum muslimin. Bahwa beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat ingin melanjutkan pembahasan tentang minuman beralkohol. Karena pada bulan Februari tahun 2020 yang lalu itu sudah masuk ke dalam prolegnas nasional bahwa akan ada dibuat undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Tapi ketika dalam seminggu yang kemarin ini mencuat itu kembali, maka timbullah penentangan. Sebagian di antara mereka adalah kaum muslimin dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang mereka sampaikan adalah minuman beralkohol itu masih dibutuhkan di dalam rangka meningkatkan pariwisata di negeri yang kita cintai ini. Makanya di bar-bar, di kafe-kafe, di hotel-hotel mereka menyediakan minuman beralkohol. Bahkan di Jakarta sebahagian di minimarket mereka menyediakan minuman beralkohol. Jadi kalau seandainya minuman itu nanti dilarang beredar di tengah-tengah negeri yang kita cintai ini, maka mereka mengatakan itu akan mengurangi pendapatan negara.
akan mengurangi datangnya orang-orang asing atau para wisatawan ke negeri yang kita cintai ini. Dan oleh karena itu pada kesempatan yang pendek ini, Khatib ingin menyampaikan kepada kita bersama bagaimana seharusnya kita sebagai kaum muslimin ketika kita melihat kejadian-kejadian seperti ini. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Adalah orang yang melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bagi kita sebenarnya ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, akan ada bagi kita pilihan yang lain. Ya ayyuhallazina amanu idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, akan ada bagi kalian pilihan yang lain. Tak ada bagi kita pilihan kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Tapi hari ini memang kita tidak hidup di dalam sistem Islam. Kita hidup dalam sistem demokrasi. Ketika mereka mengatakan yang berhak membuat hukum dan peraturan itu adalah manusia. Perlu kita ingat kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia tak mampu menjangkau hakikat apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jangankan hakikat yang ada pada diri orang lain, pada diri kita sendiri saja kita tak mampu. Makanya Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu sesuatu yang kalian benci. Semua orang pasti membenci peperangan. Bahkan tentara sekalipun pasti benci dengan peperangan. Tapi Allah SWT memerintahkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Maka Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Maka Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Tapi hari ini ketika kita hidup dalam sistem demokrasi hari ini, ketika mereka menjadikan manusia sebagai Tuhan, manusia yang bisa membuat hukum dan peraturan, maka seperti inilah jadinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, mengharamkan alkohol, maka hari ini ketika mereka merasa berhak membuat hukum dan peraturan, mereka mencoba menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika kita sebagai kaum muslimin, ketika pelarangan khamar, pelarangan alkohol ini tak perlu menunggu undang-undang. Tapi karena undang-undang ini akan diterapkan bagi seluruh rakyat di dalam sistem demokrasi hari ini, maka mereka akan menetapkan sebuah undang-undang. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin adalah kewajiban hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Innama kana qaulal mu'minina." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasul, jika Allah dan Rasulnya telah meminta kepada dia, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, ayyaqulu, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi sikap kita sebagai kaum muslimin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, siapapun dia, apakah dia rakyat biasa, apakah mereka pejabat negara, apakah mereka orang-orang yang terhormat, yang secara perundang-undangan hari ini diberi hak untuk mengajukan legislasi, membuat peraturan perundang-undangan, maka sikap dia kalau betul dia beriman kepada Allah, dia hanya menyuruhkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat bagi kita manusia ini ketika kita menerapkan hukum selain apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena berkaitan dengan alkohol ini, berkaitan dengan khamar ini, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas mengharamkannya kepada kita kaum muslimin. Ini sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan judi, wal ansab, mengundi nasib,
wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Itu adalah perbuatan yang keji dan itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah dia, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah mengatakan kepada kita bahwa yang namanya khamar, kalau khamar hari ini lebih kepada alkohol, alkohol pada hari ini lebih kepada etanol. Karena kalau kita belajar kimia hari ini gugus alkohol itu sangat banyak. Tapi ketika yang disebut dengan khamar itu lebih kepada etanol, etil alkohol. Kenapa begitu? Karena etil alkohol itulah yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Sementara yang lain tidak bisa, model butanol, pentanol, heksanol dan gugus-gugus alkohol yang lain tak bisa dikonsumsi oleh manusia karena semuanya bersifat racun bagi tubuh manusia. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kenapa kita harus menjauhi? Karena yang namanya khamar, yang namanya judi itu merupakan bagian dari amal syaitan. Maka Allah mengatakan, innama yuridu syaitan. Sesungguhnya syaitan berkehendak ayyuki'a bainakum untuk menjadikan di antara kalian al-adawah, saling bermusuhan, wal baghdha, saling membenci, fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan judi. Wa yusaddakum an zikrillah, dan yang namanya syaitan itu berkehendak untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan dari salat, fal amtum mumtahun. Maka hendaklah kita berhenti dari mengkonsumsi khamar dan melaksanakan aktivitas perjudian. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat tentang alkohol ini, ada 10 golongan orang yang terkena dosa ketika mereka beraktivitas terhadap khamar atau terhadap alkohol ini. Maka Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu melaknat fil khamri asratan. Di dalam khamar itu ada 10. Asiroha, pemerasnya. Wa mu'tasiroha, yang minta diperaskan. Wasyaribaha, yang meminumnya. Wa hamilaha, yang membawanya. Wal mahmulah, orang yang minta dibawakan. Wasyakiha, orang yang membelinya. Wa baiha, orang yang menjualnya. Wa akila samaniha, orang yang memakan harganya. Wal mustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal mustaratalahu, dan orang yang minta dijualkan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, begitu banyaknya yang terikat dengan khamar itu dosanya. Artinya apa? Seluruh aktivitas kita berkaitan dengan khamar ini adalah dosa. Maka kita diminta oleh Allah, fajtanibuhu, maka jauhilah khamar dan judi itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, di dalam suatu hadis dikatakan kepada kita bahwa yang namanya khamar itu adalah sebesar-besarnya dosa. Al-khamru ummul fawahis. Yang namanya khamar itulah induk dari segala kekejian. Wa akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa. Man syaribaha waqa'a ala ammihi, barang siapa yang meminumnya, waqa'a ala ammihi, ia bisa berzina dengan ibunya. Wa khalatihi, bisa berzina dengan bibinya dari pihak ibu. Wa ammatihi, dan dia bisa berzina dengan bibinya dari pihak bapaknya. Dalam suatu kisah kita pernah mendengar seorang ahli ibadah terjatuh ke dalam dosa yang banyak gara-gara minum khamar. Ketika itu ada seorang ahli ibadah, rajin ke surau, rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin berpuasa. Tiba-tiba dia melewati sesuatu tempat. Ternyata di tempat itu ada seorang pelacur. Kemudian seorang pelacur meminta pelayannya untuk memanggilkan ahli ibadah itu. Akhirnya ahli ibadah itu datang. Dia tidak tahu kalau itu pelacur. Dibawa, dimasukkan ke dalam rumahnya. Kemudian pelacur itu mengancam si ahli ibadah ini. Apa yang beliau sampaikan kepada ahli ibadah ini? Di sini ada khamar, ada saya, dan ada anak kecil. Ada 3 orang di situ. Anda boleh keluar dari sini setelah melakukan ketiga-tiganya. Anda minum khamar, atau Anda berzina dengan saya, atau Anda membunuh anak kecil ini. Akhirnya si ahli ibadah ini mikir-mikir mana dosanya yang paling kecil menurut pandangan dia. Akhirnya dia pikir, kalau berzina dia sudah tahu betul dosanya. Ketika membunuh anak dia sudah tahu betul dosanya. Akhirnya dia pilih, kalau begitu saya minum khamar saja. Apa yang terjadi kaum muslimin? Sang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah dia minum khamar, akhirnya dia mabuk. Ketika dia mabuk, akhirnya dia berzina dengan si perempuan itu.
Setelah berzina akhirnya dia membunuh anak kecil itu. Maka dikatakan kepada kita, al-khamru ummul fawahis. Yang namanya khamar itu induk dari segala kekejian. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah menjauhi hal itu, menjauhi sejauh-jauhnya. Tapi yang lebih jauh sebenarnya adalah bagaimana orang-orang yang berkuasa di negeri yang kita cintai ini betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan membuat peraturan perundang-undangan di tengah-tengah kita betul-betul membuat peraturan perundang-undangan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi mereka yang muslim tidak ada pilihan bagi mereka. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, tak ada lagi pilihan. Maka wajib bagi mereka memperjuangkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'a ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini khatib menghimbau kepada kita bersama. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ummul fawahis, induk dari segala kekejian, yaitu adalah khamar dan judi. Apabila kita minum khamar, maka dosa-dosa lain akan mengikuti kita. Begitu juga apabila kita berjudi, maka dosa-dosa lain pun akan mengikuti kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazal muslimin wa damir a'da'ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil baldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'mi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.